Pak Merta khususnya untuk sesi konsul dan juga 6 hari terakhir ini merupakan pencerahan yang menurut saya adalah 6 hari terbaik dalam hidup saya di tahun 2021, menambah daftar kebaikan ya. Meditasi penyembuhan sama energi cinta kasih ini tuh buat saya tuh luar biasa, karena dari hasil 6 hari ini ada 2 sih manfaat besar yang saya rasakan. Mungkin sahabat meditasi juga rasakan juga ya. Saya sebenarnya udah mengikuti Bali Usada itu dari 20 tahun yang lalu. Cuman yang full intensif ini baru dapat kesempatan sekarang karena memang waktunya mungkin sudah tepat sudah dikirimkan sekarang di saat saya memang di akhir tahun dan awal tahun ini mengalami satu guncangan emosi yang cukup banyak dan cukup besar. Lalu 2 manfaat healing selama 6 hari terakhir ini ada 2. Yang pertama tuh ke badan, yang satu lagi tuh tentang kegangguan psikomatis saya selama sebulan atau 2 bulan terakhir. Saya merasakan manfaat healingnya itu waktu berolahraga, terutama setiap kali saya habis meditasi pagi, itu adalah saat kayak tersegar saya setelah 6 hari sesi ini. Dan kondisi fisik saya sebenarnya setahun terakhir ini saya didiagnosa meniskus bantalan lutut saya yang kanan itu robek, jadi harus dioperasi. Tapi karena COVID, ditunda dulu operasinya, cuman selama setahun terakhir saya sama sekali tidak bisa menekuk atau bersimpuh atau jongkok, atau makanya saya minta izin kemarin meditasinya nggak bisa bersila di lantai tapi duduk di kursi karena sama sekali sakit. Terus selama 6 hari saya coba untuk berikan cinta kasih ya, terutama kepada lutut saya. Tapi yang paling terasa tuh waktu sehari terakhir sih, karena di situ saya justru selain memberikan cinta kasih kepada lutut saya yang biasanya itu saya komplain, kenapa sih kamu robek lututnya gitu, padahal aktivitas saya banyak sekali bertumpu pada kaki ini, dan saya juga ngajar yoga gitu, kayaknya kan seperti guru yoga kok lututnya nggak bisa ditekuk gitu kan. Jadi kayaknya tuh mungkin alam bawah sadar saya juga banyak menjudge diri saya sendiri, dan selama 6 hari terakhir ini saya memberikan cinta kasih yang cukup berlebih kepada lutut saya. Jadi setiap hari saya waktu bisa menyatakan meditasi cinta kasih, saya juga mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada lutut tersebut, karena kamu selama ini ternyata sudah 51 tahun umur saya menemani dan membantu menampung badan saya, ya kan, dengan segala macam beratnya lah, dari mulai saya hamil, kurus, gendut, dan sampai terakhir ini, tahun terakhir saya minta maaf karena saya sudah sempat merasa marah sekali sama lutut saya. Di 6 hari terakhir kemarin dengan meditasi cinta kasih dan healing, saya berikan rasa cinta tersebut. Dan tadi pagi setelah meditasi itu saya tercengang sih, karena biasanya saya habis olahraga usada, terus saya keluar jalan pagi atau mungkin naik sepeda. Nah, tanpa sadar tadi waktu saya berolahraga naik sepeda, rantainya tuh bunyi-bunyi. Terus ada kucing yang jatuh di got ketika saya bersepeda, dan suaranya tuh ngeong-ngeong kenceng banget. Saya refleks lompat dari sepeda, terus saya lompat ke gotnya, dan saya jongkok sejongkok-jongkoknya. Balik lagi tadi sama cerita yang saya sampaikan dari meditasi online ini. Buat saya nih Pak Merta, ini pencapaian terbesar saya dari seorang guru yoga, karena saya ngajar yoga, saya ngajar healing lewat movement, saya ngajar nari, saya ngajar pertunjukan seni sama gerak, ngajar nafas juga. Cuman selama setahun terakhir saya rasanya stuck karena keadaan lutut saya yang cedera ini. Jadi tadi pagi tuh kayak pencerahan saya banget. Jadi aku bersyukur sekali. Tentunya saya juga ketika sudah jongkok, sadarnya ini mungkin jongkoknya ketika jongkok saya nggak sadar juga. Jadi saya baru sadarnya setelah saya menggiring sepeda ke rumah, terus saya inget-inget loh, tadi tuh gue jongkok ya. Kalau nggak salah. Loh, terus baru kaget euforianya itu setelah sampai rumah. Tapi saya ingat Pak Merta juga, ingat kaget, gembira pun juga anicca. Jadinya, saya kembali sadari, tarik nafas, buang nafas, dan oke, tadi mungkin pelan-pelan diberi proses kesembuhan untuk merilis satu persatu, mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Terus yang satu lagi mungkin lebih ke psikomatis ya, ke beban mental saya, atas rasa benci dan marah
dari suatu peristiwa yang terjadi, tadi kan saya juga sudah sampaikan, akhir tahun sama awal tahun ini berat sekali buat saya. Berat sekali yang terjadi dalam keluarga saya, ada satu bisnis juga yang memang lagi kacau, dan itu semua seperti bertumpuk, dan juga keluarga terdekat saya itu juga semuanya yang kayak dipanggil berpulang, meninggal, itu dari tanggal 1 Januari sampai sekarang setiap hari saya terima berita duka. Jadi dari sisi keluarga saya yang udah ngedrop, orang tua saya yang tadinya biasa aja jadi ngedrop mental sakit karena kakaknya, adiknya semua meninggal, saya merasa harus ada dalam situasi yang, please lo kan seorang holistic mindful practitioner juga. Ini kayaknya saya lagi diminta sama keluarga saya untuk bisa membereskan keluarga saya, fokusnya di situ. Tapi di satu pihak ada keadaan dalam bisnis di mana akhirnya saya merasa bahwa ada kemarahan dan kekecewaan karena deal dalam bisnis saya tidak lancar sampai akhirnya saya mengalami kerugian. Setelah saya sesi konsul sama Pak Merta, saya merasa bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita setelah kita sadari itu juga kayak apa ya, akumulasi dari tabungan. Kita ngomongin tabungan ya, yang tadi tabungan uang, kalau ini tabungan dari tabungan peristiwa-peristiwa yang terjadi dari mungkin tabungan buah karma kali ya, yang memang harus saya lepaskan. Jadi memang peristiwa itu sudah harus terjadi dan saya akhirnya melakukan proses healing untuk menerima dan berdamai dengan rasa benci dan marah tersebut. Untuk orangnya, saya memang bilang sama Pak Merta kemarin waktu sesi konsul, saya sudah relakan, saya sudah maafkan, tapi maafnya bahwa sadar apa tidak sadar itu kan saya nggak tahu. Jadi selama 6 hari saya berusaha dengan sadar berdialog dulu nih, berdialog dari dalam diri dan menyadari perasaan benci dan marah di badan, serta berterima kasih dan sadar bahwa semua yang dikondisikan itu tidak kekal, anicca, ya, dan saya juga mohon petunjuk untuk diberi kemudahan, kebahagiaan atau kesejahteraan lewat peristiwa-peristiwa yang memang akan ditunjukkan oleh semesta. Jadi intinya kejadian ini membukakan mata saya bahwa semua kehilangan yang terjadi dalam hidup saya ternyata membuat saya menemukan sesuatu yang paling penting, intisari dari kehidupan. Which is yang tadi Pak Merta katakan bahwa yang pertama supaya kita harmonis, kendalinya ada di kita, kendalinya ada di pikiran kita. Terus tadi Pak Merta bilang untuk harmonis kan ada hiduplah dengan anicca, hadapi dengan lembut dan cinta kasih, ambil aksi dengan berbuat baik, lalu lepaskan, non-attachment. So, itu akan menjadi dasar hidup saya ke depannya. So, terima kasih Mbak Lusada dan Pak Merta dan teman-teman sahabat meditasi untuk menemani proses kesembuhan saya. Semoga semua hidup berbahagia.